Bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Gila. Itu Pak Haikal Hasan bilang Islam digencet segala macam. Apanya yang digencet? Sementara dia dengan leluasanya melakukan hasutan dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid untuk menghasut umat, untuk melawan pemerintah. Pak Haikal Hasan ingat peristiwa Priuk? Ingat kan? Atau lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi begini, saya ingetin lagi. Peristiwa Priuk itu di zaman Soeharto, itu gara-garanya sepele. Ada pamflet di sebuah musola bernama Asy'adah yang melawan pemerintah. Lalu ada 2 tentara yang datang untuk menghapus pamflet itu. Tapi karena pamflet itu dibuat dari pilok, dicat dengan pilok, lalu disiram dengan air comberan. Dia menaiki musola tanpa mencopot sepatunya. Lalu dibakarlah kemudian sepeda motornya si kedua tentara ini. Akibat kejadian itu, lalu datanglah 2 truk dari pelabuhan dan menembaki orang-orang di Priuk itu. Orang-orang yang tiarap di jalan kemudian dilindas oleh truk itu. Bunyi-bunyi orang yang menjerit dan juga tulang-tulang yang patah, lalu kemudian ditembaki segala macam bergelimpangan di jalan raya. Pada peristiwa pembakaran itu, ada 4 orang yang ditangkap lalu kemudian dibawa ke Kodim Jakarta Utara. Kemudian sesepuh masyarakat di sana bernama Amir Biki membawa rombongan kira-kira kurang lebih sekitar 150 orang datang ke Kodim Jakarta Utara untuk meminta pembebasan dari 4 orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa itu. Apa yang terjadi di sana? Lalu Kodim meminta 3 perwakilan dari Amir Biki dan rombongannya. Majulah 3 orang untuk menjadi perwakilan dari massa yang meminta pembebasan di Kodim Jakarta Utara itu. Ketika 3 orang ini maju, lalu mereka ditembaki beserta rombongan yang berada di belakangnya. Menurut versi pemerintah, kejadian itu memakan korban jiwa 18 orang, 53 luka-luka. Tapi dalam kesaksian AM Fatwa dan juga beberapa tersangka lainnya di pengadilan mengatakan bahwa korbannya kurang lebih sekitar 400 orang. Lucunya apa? Yang ditangkapi, yang diadili dan dipenjara justru dari umat Islam yang ditembaki itu. Tokoh-tokohnya pada dikandangin, diadili lalu dipenjara. Ada yang dari pihak ketentaraan sendiri, dari pihak militer sendiri, tidak ada yang diadili sampai sekarang. Seperti inikah rezim yang Anda puja itu? Atau dalam bukunya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah peristiwa Priuk, yaitu tahun 1984, tidak pernah menyesali atas tindakan terhadap penembakan-penembakan di Priuk itu. Bahkan dia dengan entengnya mengatakan itu hanyalah korban hasutan dari orang-orang di sana. Jangan lupa, peristiwa Priuk jangan lupa. Ketika Anda bersalaman dengan keluarga Cendana, seharusnya Anda berlumuran darah tangannya. Itu yang harus Anda ingat, Pak Haikal. Inilah kemudian yang harus dipahami oleh Pak Haikal Hasan, bahwa seperti itulah Islam yang digencet, bukan seperti sekarang. Pak Haikal Hasan dengan leluasanya dia melakukan hasutan di mana-mana, menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Kalau Pak Hasan lupa bagaimana perlakuan rezim Soeharto kepada Islam ketika itu, ya silahkan belajar sejarah lagi. Jika tidak, mungkin Anda kebanyakan makan nasi kebuli dari Cendana.